aku menemukan dirimu. Hamil anak miliarder tampan. Bab 031. Setelah urusan di perusahaan Gavin Sky Corp sudah benar-benar rampung, barulah Hansel dan Dika memutuskan untuk kembali pulang ke Indonesia. Dan saat ini sekitar pukul 2 siang waktu Tokyo, mereka telah berada di bandara bersiap untuk menaiki jet pribadi milik Hansel. Dengan hati-hati Hansel menuntun Kayla menaiki tangga pesawat, padahal Kayla itu yang sakit adalah tangannya bukan kakinya. Dika hanya memutar kedua bola matanya ketika dengan terpaksa harus melihat situasi itu. Aku ingin duduk di sini saja, Kak. Penerbangan kita kan hanya 4 jam saja, pinta Kayla ketika Hansel ingin membawanya untuk beristirahat di dalam kamar kabin. Itu lama, sayang. Bukan Hansel namanya kalau tidak memaksa. Kayla pun langsung memasang ekspresi memelas. Please, rayunya. Hansel terkekeh lalu menyentil bibir istrinya, membuat yang punya bibir mengaduh. Namun, akhirnya Hansel menuruti istrinya juga. Mereka bertiga duduk saling berhadapan, sedangkan Gavin duduk di tengah-tengah antara Gina dan Indah di deratan kursi penumpang G yang berbeda. Dika terlihat menyandarkan kepalanya dan memejamkan mata. Dia sudah rindu istrinya di sana. Kak, tanganku terasa pegal kalau begini terus. Keluh Kayla merasa pegal karena tangan kanannya selalu berada dalam penyangga dan tak pernah digerakkan. Hansel jadi merasa kasihan, karena takut retakan tulang di tangan istrinya itu lambat sembuhnya, maka dia melarang Kayla melepas tangannya itu dari penyangga. Apa sudah tidak sakit jika dilepas? Tanya Hansel ragu ingin memberi izin pada istrinya untuk membuka penyangga lengan Kayla. Sudah tidak Kak, hanya nyeri sedikit saja. Aku lepas, ya, pintanya. Dia benar-benar sudah pegal menahan posisi seperti itu. Baiklah, sini aku bantu. Dengan perlahan Hansel membantu lengan Kayla agar terlepas dari penyangganya. Akhirnya Kayla merasa sedikit lega. Dia luruskan lengannya itu ke depan seperti sedang stretching. Hati-hati, sayang, Hansel langsung khawatir. Kayla memang sudah tidak merasakan sakit pada lengannya itu, karena pengobatan di Jepang adalah yang terbaik di dunia sehingga urusan patah tulang mudah saja bagi dokter untuk mengembalikannya seperti semula dengan bantuan teknologi, terutama dengan uang sebagai penunjangnya. Kayla pun menggeser sedikit tubuhnya sehingga menempel pada suaminya dan dengan segera dia menyandarkan kepalanya di bahu lebar itu. Beberapa detik kemudian rasa kantuk pun datang menyerangnya. Cek, tadi disuruh istirahat di dalam kamar dia tidak mau. Sekarang malah tiduran begini, gerutu Hansel ketika melihat istrinya tertidur di bahunya. Rasanya dia ingin bangkit dan menggendong istrinya itu lalu membawanya ke dalam 50 kamar, namun karena mereka sedang berada di dalam pesawat yang sedang mengudara maka mereka tidak bisa bergerak sebebas itu. 4 jam pun tak terasa jika dilewati dengan tiduran. Hansel membangunkan istrinya dengan sabar ketika pesawat telah mendarat dengan aman. Setelah mereka turun dan masuk ke dalam bandara, Mika terlihat berdiri di sana menunggu kepulangan mereka, terutama menunggu suaminya. Kai, aku senang melihatmu baik-baik saja. Mika dan Kayla segera berpelukan saat sudah bertemu. Ya, Dika juga baik, gurau Kayla lalu mereka berdua tertawa. Setelahnya Kayla pun pergi duluan bersama Hansel dan putra mereka. Mika tersenyum namun matanya berkaca-kaca ketika melihat Dika berjalan ke arahnya. Dika pun menyambut senyuman itu dengan sukacita, dia selipkan anak rambut Mika lalu dia peluk erat istrinya itu. Terdengar isakan kecil dalam pelukan Dika, istrinya sedang menangis setelah sejak hari pertama mendengar kabar kalau Dika diracuni dan tak sadarkan diri sedangkan dirinya sama sekali tak bisa menyusul ke Jepang. Aku baik-baik saja, bisik Dika membelai rambut Mika. Kayla melihat itu dari kejauhan, dia tersenyum dan juga merasa haru. Dua orang yang dulunya tak pernah akur kini saling mencintai. Mika mengurai pelukannya dan nampaklah linangan air mata di kedua pipinya, matanya pun sudah memerah. Segera Dika mengusap air mata itu. Aku sungguh baik-baik saja, sayang.
Dika meyakinkan istrinya yang dia tahu begitu khawatir sehingga selalu meneleponnya setiap hari demi bisa mengetahui keadaannya. Mika sesenggukan karena menahan isakannya. Aku takut. Dika mengangkat kedua alisnya. Takut kenapa? Tanyanya dengan lembut. Aku baru saja memilikimu, aku takut kamu pergi. Mika tidak tahan untuk tidak mengungkapkan perasaan khawatirnya. Tapi Dika malah terkekeh. Aku tidak akan mati semudah itu, sayang. Mereka semua saat ini sudah berada di mansion, karena Kayla meminta Mika dan juga Dika untuk menginap di sana saja agar bisa berkumpul bersama. Hari sudah gelap ketika mereka tiba. Justin, Ares dan Lily begitu merindukan kedua orang tuanya, tapi tidak merindukan Gavin karena kakak sulung itu selalu suka membuat mereka bertiga menangis, apalagi si bungsu Lily. Saat ini usia mereka sudah hampir 5 bulan, pertumbuhan mereka bertiga pun berkembang dengan pesat. Jika satu orang sudah sangat lincah merangkak ke sana kemari begitupun dua yang lainnya. 51. Para pengasuh harus siap sedia menghadapi semua kerepotan itu. Nila, bisa tolong taruh Lily di pangkuanku. Aku tidak bisa mengangkatnya dengan tanganku. Nila, pengasuh Lily, dengan segera dan juga hati-hati mengangkat lalu menaruh anak majikannya itu ke atas pangkuan Kayla. Saat ini, Mika dan Kayla sedang ada di kamar si kembar tiga, sementara para suami mereka sedang berada di dalam ruang kerja, sedangkan Gavin selalu mengikuti papanya kemana saja. Pekerjaan mereka berdua itu tak ada habisnya untuk dibahas. Maklum saja perusahaan Hansel itu tidak hanya ada satu melainkan hampir 10 dan tersebar di banyak negara. Bersyukur dia mempunyai banyak anak laki-laki, agar nantinya mereka lah yang akan meneruskan perjuangannya kelak. Sambil menyusui Lily, Kalia menatap pada Mika yang sedang memangku Justin. Mika, kamu kapan memberikanku ponakan? Aku sudah memberikanmu banyak, guraunya. Mika langsung tersipu malu. Ya, sebenarnya ada yang ingin aku beritahukan padamu. Oh iya, aku hampir lupa menanyakannya. Apa itu? Tanya Kayla. Sebenarnya, aku sedang mengandung, Kai. Mika malu-malu mengakuinya. Mata Kayla pun langsung membola dan begitu juga dengan mulutnya yang turut terbuka. Kamu serius? Baru saja aku memintanya dan sudah terkabul. Kayla tertawa bahagia, bahkan dia merasa kalau kebahagiaannya semakin lengkap saja. Kapan kamu mengetahui kehamilanmu? Sehari sebelum kalian berangkat ke Jepang. Benarkah? Kamu baru memberitahuku sekarang, Kayla membuat ekspresi merajuk, namun Mika meresponnya dengan tertawa. Aku merasakan tak enak badan sejak seminggu sebelumnya, lalu sengaja aku membeli alat tes sendiri dan hasilnya ternyata positif. Apa Dika sudah tahu? Mika mengangguk. Tentu saja, dia kan ayahnya. Aku langsung memberitahunya saat itu juga. Kayla tersenyum senang mendengarnya. Pasti Dika sangat senang, kan? Aku juga begitu. Aku ucapkan selamat ya Mika, semoga saja anak kamu nanti kembar 5. Hei, memangnya aku ini kucing? Hahaha. Suara tawa kedua wanita muda itu pun menggema. Setelah menidurkan semua anak-anaknya dibantu oleh Mika yang sengaja diminta Kayla untuk turut membantunya, hitung-hitung belajar katanya, mereka berdua pun kembali ke dalam kamar masing-masing. Ketika selesai mengganti bajunya dengan sebuah lingerie, baru saja Kayla akan naik ke atas ranjangnya tiba-tiba. 52. Muncul pengganggu yang masuk lalu melepas lingerie yang ia kenakan hanya dalam sekali tarikan ke atas saja. Kayla pun menggerutu, percuma saja aku memakainya, sekarang sudah dilepas lagi. Hansel hanya tertawa kecil tak ingin menanggapi omelan istrinya, dia sudah sangat lapar dan selalu lapar sehingga ingin memangsa istri cantiknya itu, walaupun lengan Kayla masih dibalut oleh gips. Tak merubah sedikit pun dari niatnya untuk menggapai puncak bersama sang istri. Kak, apa kakak tahu? Kayla bertanya saat sedang dalam pelukan suaminya. Mereka baru saja selesai bercinta. Hansel hanya merespon dengan deheman. Padahal tidak tahu arah pertanyaan istrinya, sebab kedua matanya telah terpejam.
Kayla mendongak dengan cepat menatap mata suaminya yang sudah tertutup. Jadi hanya aku yang baru mengetahuinya. Oh Tuhan, apalagi ini, batin Hansel, dia sudah begitu mengantuk saat ini namun istrinya masih saja mengoceh. Tak mendapat respon Kayla mulai bertanya lagi. Benar kakak sudah tahu kalau Mika sedang hamil sekarang? Hansel menghela nafas berat di sela rasa kantuknya. Untung dia sabar pada istrinya yang makin lama makin cerewet itu. Aku bingung, sebenarnya siapa yang menjadi sahabatnya, aku atau kakak, sih? Kenapa kakak bisa tahu lebih dulu? Apa Dika yang memberitahu kakak? Tak tahan lagi karena semakin diuji oleh istrinya, mata elang itu pun terbuka dan langsung menghunus lawannya. Sayang, aku tidak peduli temanmu itu mau hamil bahkan sampai 10 kali hamil juga, karena dia sendiri sudah punya suami. Sekarang biarkan aku tidur atau kita lanjutkan lagi kegiatan tadi. Ancaman Hansel sukses menghentikan kicauan lawannya. Kicep, Kayla pun memilih untuk tak menyahut dan langsung menutup kedua matanya. Senyum puas segera terbit di bibir suaminya. Satu kecupan sayang di bibir istrinya serta pelukan erat dia persembahkan sebelum keduanya berlabuh ke dunia mimpi. 53. Bibit Falak. Pagi-pagi sekali, sepasang pengantin baru yaitu Dika dan Mika sudah meninggalkan mansion, dikarenakan harus mampir ke rumah sakit dulu untuk menemui Dr. Priska sebagai dokter kandungan pribadi keluarga Richard. Tuan Dika, kenapa sepagi ini? Tanya Dr. Priska di sela kesibukannya mempersiapkan peralatan untuk USG seorang diri tanpa perawat. Karena ini masih jam 6 pagi dan Dika meneleponnya agar memeriksa istrinya saat itu juga, maka perawat yang biasa membantunya belum bisa datang sepagi itu. Dengan menggunakan pakaian rumahan, Dr. Priska pun langsung bergegas ke rumah sakit tempat dia bekerja selama ini. Sebelumnya dia sempat kaget untuk yang kedua kalinya, karena setelah Hansel yang menikah diam-diam bahkan tiba-tiba saja sudah mempunyai seorang putra, sekarang disusul oleh Dika lagi yang mengikuti jejaknya. Helaan napas terdengar di bibir Priska, namun tugas tetaplah tugas. Kami harus pergi bekerja pagi ini, dokter, Mika yang menjawab. Dokter Priska menatap wajah Mika sejenak, dia ingat bahwa Mika itu dulunya adalah asisten pribadinya Kayla. Bahkan pernah ia marahi. Apakah Dika tak sengaja menghamili wanita ini? Batin Priska. Namun pikiran itu segera ditepisnya, dia pun melanjutkan tugasnya. Silakan berbaring di sini, Nona. Ucapan Priska tertahan. Mika melirik sebentar ke arah suaminya yang sejak tadi tak berniat menjawab ucapan si dokter. Namaku Mika, dokter. Kita sudah sering bertemu saat Kayla masih mengandung. Aku bekerja di sana saat itu. Mika menjelaskan. Benarkan dugaanku, pasti dia hamil di luar nikah. Dokter Priska membatin lagi. Karena ketika memindai wajah Mika yang terlihat galak dan pakaiannya yang membentuk lekuk tubuhnya itu, Priska beranggapan kalau Mika adalah wanita nakal yang bersembunyi di balik wajah polos tanpa make up. Mika segera naik ke atas ranjang pasien untuk dilakukan pemeriksaan USG pada janinnya. Baiklah, kita mulai pemeriksaannya. Tidak usah takut atau panik karena cairan gel ini akan terasa sedikit dingin. Priska mulai melakukan pemeriksaan. Dika pun ikut memperhatikan perut Mika yang sedang digesek-gesek dengan alat transduser. Baiklah, ini adalah bentuk janin yang sudah kelihatan, ya. Bisa diperkirakan usianya sudah masuk 5 minggu. Tampilan bentuk janin di layar monitor membuat Dika tersenyum. Beberapa saat kemudian, Dokter Priska menyelesaikan praktiknya. Silakan duduk kembali, Nona. Mika pun segera bangun dan turun dari atas ranjang pasien lalu kembali duduk di samping Dika yang sejak tadi tidak berpindah tempat, masih berada di depan meja kerja Dokter Priska. 54. Dokter Priska pun menyusul duduk di kursi kerjanya. Ini adalah foto USG-nya bisa kalian simpan. Sebelumnya, saya ucapkan selamat ya, Tuan Dika dan Nona Mika. Terima kasih, dokter, sahut Mika senang. Priska menatapnya. Aku sangat tidak menyangka kalau kalian berdua ternyata memiliki hubungan. Ngomong-ngomong, kapan kalian menikah? Sudah hamil saja.
Dokter Priska tertawa di sela bertanya untuk menyamarkan rasa ingin tahunya. Mika sedikit terganggu dengan pertanyaan itu, namun karena Dika terus diam maka dia kembali menjawab, "Kami sudah menikah selama 6 bulan, dokter." Ucapnya sedikit nyaring hingga Dika merespon dengan menatapnya sebentar kemudian kembali menatap ke arah dokter Priska yang ada di depannya. Priska yang tadinya sempat nyinyir di dalam hatinya menjadi malu sendiri karena sudah menuduh yang tidak-tidak. "Oh, ternyata sudah lama ya kalian menikah. Dika, kenapa aku tidak diundang?" Priska tersenyum manis pada Dika. Mika melihat gelagat aneh pada dokter di depannya ini dan membatin, dia tiba-tiba menyebut nama Dika tanpa embel-embel tuan, seperti bisanya. Namun Mika tidak ingin overthinking. "Ini aku sudah resepkan vitamin dan anti mual, jika nantinya terjadi mual kamu boleh mulai meminumnya ya, Mika." Priska menyerahkan 1 lembar kertas pada Mika. Mika menganggap biasa saja ketika dia hanya dipanggil Mika karena sejak awal mengenalnya, dia memang bekerja sebagai seorang pelayan. Akan tetapi selama dia bekerja di mansion, tak pernah dia mendengar Priska memanggil suaminya tanpa kata, "Tuan." Mika menghela napasnya sepelan mungkin agar tak ada yang mendengar. "Kenapa pikiranku bisa seperti ini? Mungkin hanya pengaruh hamil," ucapnya dalam hati. Selama 30 menit mereka habiskan di dalam sana hingga selesai. Setelah keluar dari ruangan Priska, Dika mengajak Mika untuk menebus obat di apotek. "Duduklah, aku ambil obat dulu sebentar," ujar Dika setelah hanya diam saja selama berada di dalam ruangan Priska tadi. Mika menurut saja dan langsung mencari tempat duduk. Tempat duduknya berada tak jauh dari apotek rumah sakit sehingga dia masih bisa melihat suaminya di sana, apalagi suasana sekitar masih sepi karena sekarang masih jam 7 pagi. Mika sedang menunduk sambil memainkan jari tangannya ketika Dika berdiri di hadapannya. La pun mendongak. "Apa sudah selesai? Aku lapar," ucapnya. Dika mengangguk singkat. "Sudah, ayo kita cari restoran saja." Dia pun berjalan duluan dan Mika mengekor di belakangnya. Di dalam mobil, Dika baru saja selesai melakukan reservasi untuk sarapan mereka ketika Mika mulai bertanya. "Apa kamu punya hubungan dengan dokter Priska sebelumnya?" Sejak tadi dia sudah tidak bisa menahan perasaan yang mengganggu pikirannya itu. 55. Dika terdiam singkat hanya sedetik saja. Tidak sahutnya lalu segera menginjak pedal gas untuk pergi ke tujuan mereka yaitu ke restoran untuk sarapan. Di mansion. "Di mana Mika dan Dika?" Kayla bertanya pada suaminya sambil menyuapi mulut putra pertama. Mereka bertiga sedang sarapan saat ini, namun Kayla tak melihat keberadaan 2 orang itu sejak pagi tadi. "Mereka ke rumah sakit tadi pagi," sahut Hansel di sela makannya. "Apa Mika sedang periksa kehamilannya?" Hansel melirik kesal pada istrinya itu. "Jangan tanyakan soal wanita itu lagi padaku sayang, aku tidak tahu," serunya, hal yang tak pernah ia lakukan pada Kayla. Itu karena sampai saat ini Hansel masih saja tidak menyukai Mika, benar-benar pria pendendam. "Ish, begitu saja marah." Kayla mencebik. Lalu dia kembali menyuapi putranya. "Jangan dengarkan papa ya, sayang," ucap Kayla pada Gavin. Gavin hanya nyengir kuda menunjukkan 4 gigi kecilnya. Melihat itu Hansel jadi tersenyum lucu. "Gavin mau ikut papa ke kantor?" tanyanya pada putra sulung itu. Eltut, bocah berusia 1,5 tahun itu menyahut dengan antusias, dia sangat senang jika ikut papanya bekerja. "Kakak mau pergi ke kantor hari ini," sahut Kayla. Hansel mengangguk. "Lia sayang, ada rapat penting. Aku akan mengajak Gavin agar dia bisa mulai belajar bisnis," ucapnya sambil terkekeh. Kayla pun melongo mendengar ucapan suaminya. Dia bicara saja belum bisa malah mau diajarkan bisnis, ujarnya sambil geleng-geleng kepala. Gavin yang tak paham maksud ucapan kedua orang tuanya itu hanya bertepuk tangan riang sambil menerima suapan terakhir dari sang mama. Beberapa jam kemudian sekitar pukul 11 pagi Hansel dan juga Gavin sudah bersiap untuk menaiki mobil menuju ke kantor. Hansel mengajak Gavin seorang diri tanpa pengasuhnya.
Satu tas besar telah disiapkan oleh Gina, isinya meliputi minyak angin dan juga telon, diapers begitu juga beberapa pakaian ganti. Kakak yakin mau mengajak Gavin. Nanti dia malah merepotkan kakak, tahu sendiri kan bagaimana aktifnya dia. Kayla jelas khawatir jika putra sulungnya itu hanya akan mengganggu suaminya bekerja. Hansel yang tadinya sedang menggendong Gavin sekarang memasukkan putranya itu ke dalam mobilnya, dia bahkan akan menyetir mobilnya sendiri. 56. Kamu mau ikut? Tawar Hansel pada Kayla yang juga berdiri di dekatnya. Dia sempatkan untuk membelai lembut sebelah pipi cubi istrinya itu. Aku sedang ingin menemani si kembar, jadi tidak bisa ikut, sahut Kayla. Ya sudah, kalau begitu kami berangkat dulu ya. Hansel mencium kening dan juga mengecup singkat bibir istrinya. Sayang, bilang apa pada mama? Panggil Hansel pada Gavin. Gavin pun segera berdiri mengeluarkan setengah tubuhnya di jendela mobil. Up you, mama, serunya. Kayla dan Hansel tertawa melihat sikap putranya yang sudah bisa merespon dengan baik pada ucapan mereka. Segera Kayla menikung gemas putra pertamanya itu. Jaga papa baik-baik ya, sayang. Bisik Kayla yang didengar oleh Hansel sehingga dia pun terkekeh. Kayla memberikan pelukan hangatnya pada suaminya sebelum mereka benar-benar berangkat ke kantor. Selepas kepergian suami dan putranya, Kayla pun masuk ke mansion menuju ke kamar anak kembarnya. Dia membawa ponselnya yang baru dibelikan oleh Hansel ketika berada di Jepang, karena ponsel lamanya tertinggal di tempat penyekapan Gavin kala itu. Ada banyak notifikasi pesan dari Mika dan juga Tante Sandra. Dia baca pesan dari Tante Sandra dahulu kemudian segera membalasnya. Kemudian lanjut ke pesan dari Mika. Kai, apa kamu mengenal baik Dr. Priska? Salah satu pesan singkat dari Mika yang Kayla baca. Ya, aku mengenalnya sejak aku sedang mengandung Gavin. Beberapa menit kemudian Mika membalas pesan dari Kayla. Jadi kamu sudah mengenalnya cukup lama. Apakah dia sudah berkeluarga? Kayla membaca pesan itu sambil rebahan di atas karpet bulu bersama 3 anak kembarnya yang sedang aktif bergerak dan berguling-guling serta berceloteh ria. Aku tidak tahu latar belakangnya, tapi Momi pernah bercerita kalau dia masih single. Apa dia yang tadi memeriksa kandunganmu? Ya, usia kandunganku sudah 5 minggu. Mika menambahkan emotikon senyum di sana. Wah, aku tidak sabar ingin melihat perutmu besar. Kamu jauh lebih langsing dariku meski sedang hamil. Kamu menyumpahi agar aku gemuk ya? Haha. Kayla tertawa membaca pesan itu. Nanti kita sambung lagi ya, aku akan menyusui. Oh ya, aku titip Gavin di sana. 57. Baiklah Nona. Akan aku jaga tuan muda Gavin dengan baik. Balasan terakhir dari Mika. Kayla meletakkan ponselnya lalu berbaring di samping Lily dan mulai memberikan asinya. Memandangi wajah cantik putrinya membuatnya kembali teringat pada pertemuan dengan mendiang ibunya di dalam mimpinya ketika berada di Jepang. Kamu sangat mirip dengan nenek, sayang. Bisik Kayla lalu mencium wajah putrinya. Setelah selesai dengan Lily dia melanjutkan memberikan ASI kepada 2 putra kembarnya. Justin lebih bisa dibilang kembar dengan Gavin ketimbang adiknya Ares, karena perbedaan Justin dan Ares adalah pada iris mata mereka. Justin bermata hitam pekat persis dengan Gavin, sedang Ares memiliki mata coklat terang sama seperti Lily. Mama tidak sabar melihat kalian tumbuh dewasa, ucap Kayla tersenyum bahagia kepada semua anak-anaknya bergantian. Seperti dugaan Kayla, bahwa Gavin yang sedang ikut papanya ke kantor itu kini tengah membuat bising seisi ruang rapat. Bukannya marah, sang papa malah tak henti tertawa melihat tingkah pola putranya yang satu itu. Dika yang sedang memimpin rapat merasa sedikit frustasi dengan situasi itu, sedangkan Mika hanya tersenyum masam karena merasa tak enak pada para tamu yang menghadiri rapat di ruangan tersebut. Halo, halo. Teriak Gavin yang sedang menempelkan gagang telepon kantor ke telinganya seolah sedang berbicara pada seseorang di teleponnya.
Namun para peserta rapat bukannya terkejut pada tingkah dari anak pemilik perusahaan tersebut, melainkan mereka semua takjub bisa melihat seorang Hansel Richard bisa tertawa lepas seperti itu. Sungguh apa yang mereka lihat itu merupakan fenomena langka. Hampir 2 jam Dika berusaha terus profesional dalam memimpin rapat meskipun diselingi dengan keributan kecil dari keponakannya itu, namun akhirnya rapat pun bisa terselesaikan dengan baik seperti biasanya. Salah satu tamu rapat bernama Siska sedang mendekati Gavin yang tengah berdiri di atas kursi, masih memainkan telepon kantor. "Halo, tampan," sapanya. "Ama," sahut Gavin. Siska langsung tertawa senang. "Ini Tante Siska sayang, bukan Mama," ralatnya. Tiba-tiba Hansel menggendong putranya itu dan menatap Siska. "Maksud putraku adalah dia sudah mempunyai mama sehingga dia tidak butuh disapa oleh wanita lain." Hansel menatap datar pada Siska namun Siska memberikan respon lain, dia malah tersenyum manis pada Hansel lalu dengan sengaja menyelipkan anak rambut ke belakang telinganya. Seperti sedang tebar pesona. "Permisi Nona Siska, rapat sudah selesai, silakan menunggu 2 hari ke depan, kami akan menghubungi Anda, Mika." 58. Yang sedikit risih melihat tingkah Siska itu segera menegurnya. "Oh, baiklah Sekretaris Mika," sahut Siska sinis pada Mika. Namun kemudian memberikan reaksi yang berbeda pada Hansel. Senyuman manis dia berikan pada pimpinan Sky Corp tersebut. "Kalau begitu aku permisi Tuan Hansel, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik." Kemudian dia menyibakkan rambutnya ke belakang bahunya. "Sampai jumpa lagi, tampan," ucap Siska pada Gavin sebelum dia benar-benar meninggalkan ruangan tersebut. Hansel sama sekali tak memberikan respon apapun selain tatapan datar, baginya wanita-wanita seperti itu sudah sering dia hadapi. Berbeda dengan reaksi Mika yang gemas sekali melihat tingkah Siska yang sangat tampak jelas sekali jika dia sedang ingin menggoda suami dari sahabatnya itu. "Tak akan aku biarkan," batin Mika kesel. 59. Dr. Priska. Kayla tidak pernah merasa kesepian di rumahnya semenjak kehadiran 3 anak kembarnya yang semakin menambah ramai suasana. Apalagi Justin, Ares dan juga Lily bertumbuh beriringan, sehingga jika yang satu sedang mulai belajar merangkak maka 2 yang lainnya pun sama. 2 hari lagi Momi akan kembali ke sana, sayang. Anggun dan Kayla sedang melakukan video call semenjak 1 jam yang lalu. Segala macam hal mereka bahas, mulai dari keempat anak-anak itu sampai dengan pernikahan Dika dan Mika yang baru-baru saja diketahui oleh Anggun. Dia pun sempat marah begitupun Maxim, karena seharusnya Dika meminta restu dulu pada mereka selaku pengganti orang tuanya Dika. Namun semuanya telah terjadi, Anggun sebenarnya adalah orang yang tidak memandang status seseorang walaupun Dika menikah dengan seorang pelayan. Tetapi karena Mika dulunya pernah menjahati Kayla maka dia menjadi sedikit kurang bisa menerima pilihan dari Dika. Apakah nanti Momi kembali pulang bersama Dedi? Tidak, Dedi masih harus tinggal. Dia akan menyusul seminggu ke depan. Momi akan kembali bersama Sofia. Sofia sedang ada studi di Jerman ketika kebetulan Anggun juga pulang ke sana bersama dengan suaminya. Dan beberapa minggu ke depan Sofia ada libur kuliah sehingga dia akan ikut ke Indonesia bersama Anggun. Kayla menganggukkan kepala karena dia juga sudah mengetahuinya dari Sofia sendiri. Apa Momi sudah membelikan mainan untuk Gavin? Jika belum tahu sendiri bagaimana cucu Momi itu. Kayla dan Anggun tertawa karena Gavin itu sangat tidak bisa diberikan janji maka dia akan menagih hingga dapat. Momi sudah belikan sejak beberapa hari yang lalu. Oh ya, nanti sore Priska akan datang ke mansion. Tadi Momi melihat jadwal vaksin untuk Gavin dan sudah waktunya diberikan hari ini. Oh Kai, hampir lupa. Baiklah Mom, terima kasih. Kayla senang sekali memiliki mertua yang sangat perhatian begitu. Baiklah sayang, Momi tutup dulu ya, si kembar sudah harus tidur siang. Anggun begitu hafal jadwal cucu-cucunya kapan harus makan, menyusu bahkan tidur. Jaga kesehatan Momi dan Dedi di sana ya, ucap Kayla lalu mereka mengakhiri panggilan videonya. Baru saja panggilan itu mati, ponsel Kayla berdering lagi. Itu telepon dari suaminya.
Segera Kayla menggeser logo hijau. Sedang menelepon siapa? Pertanyaan tegas dari suara bariton milik suaminya langsung terdengar. Kayla menanggapinya dengan tertawa kecil. Mommy yang menelepon, Kak. Hansel masih dengan tatapan datarnya pada layar panggilan itu. Kenapa Mommy menelepon sangat lama? Aku, 60. Bahkan harus menunggumu selesai dulu baru bisa tersambung. Kenapa kakak tidak menelepon Bibi Indah agar bisa tahu kalau istri kakak sedang menelepon siapa? Benar juga ya, batin Hansel. Tapi dia sangat anti dianggap tidak pintar. Aku sengaja menunggu panggilanmu selesai. Kayla paham betul suaminya itu tidak boleh kalah, maka dialah yang mengalah. Baiklah, maafkan aku ya, Kak. Aku yang salah, ucap Kayla dengan tersenyum manis. Setelah mendengar permintaan maaf istrinya barulah Hansel tersenyum manis semanis gula aren. Kapan kalian pulang? Apa sudah makan siang? Tanya Kayla, dia tak melihat Gavin bersama suaminya. Dika sudah memesan makan siang, jadi kami makan bersama di sini. Lagi pula putraku sedang tertidur karena kelelahan. Hansel mengarahkan kamera ponselnya pada Gavin yang terbaring lelap di atas sofa dalam ruangannya. Apa dia membuat ulah lagi? Benar sekali sayang, ruang rapat dijadikan taman bermain olehnya. Hansel tertawa mengingat bagaimana aksi Gavin di dalam sana tadi. Kayla turut tertawa juga karena dia sangat tahu bagaimana putra sulungnya itu, aktifnya di atas rata-rata bahkan tidak takut pada orang asing. Aku akan membawanya pulang sebentar lagi. Pekerjaan di sini juga sudah selesai. Kayla mengangguk. Mommy menyuruh Dokter Priska untuk datang nanti sore, karena Gavin harus diberikan vaksin. Ya baiklah. Aku tutup teleponnya, sayang. Hansel pun menutup panggilannya. Kayla sedang tertidur dengan posisi menyandar pada sofa tinggi tempat biasa dia gunakan untuk membaca buku di dalam kamarnya ketika terdengar sayup suara ketukan pintu di telinganya. Perlahan, ia membuka kedua matanya dan sejenak melirik ke arah jam dinding yang menunjukkan angka 3. Ada apa, Bibi? Tanya Kayla pada Indah ketika dia sudah membuka pintu kamarnya. Indah langsung menunduk hormat. Maaf membangunkan tidur Anda, Nona. Ada Dokter Priska di bawah. Dia ada janji dengan Anda untuk memberikan vaksin untuk Tuan Muda Gavin. Ah ya benar, baiklah aku akan turun segera. Terima kasih, Bibi. Kayla bergegas mengikuti Indah turun ke ruang tamu di lantai dasar. Dokter Priska, maaf menunggu lama, sapa Kayla pada Priska ketika dia sudah tiba di ruang tamu. Priska pun segera berdiri dari duduknya dan tersenyum manis pada Kayla. Saya baru saja tiba, Nona. 61. Tapi maaf dokter, karena Gavin sedang dibawa papanya ke kantor sejak tadi pagi, dan sekarang masih belum kembali. Apakah bisa menunggu? Oh tentu saja Nona Kayla, tidak masalah. Namun baru saja Kayla mempersilakan Priska untuk kembali duduk, suara deru mobil milik suaminya terdengar olehnya. Dia pun tak jadi memilih untuk duduk. Sepertinya mereka sudah pulang, ucap Kayla apalagi dia sudah mendengar suara ocehan kecil dari si kakak sulung. Itu. Ruang tamu di mansion itu terbuka dan dekat dengan pintu masuk mansion, sofa-sofanya sangat besar dan muat untuk 10 orang sekaligus dalam satu sofa. Ama. Gavin berteriak memanggil sang mama yang sedang berdiri menanti kepulangannya. Dia berlari dan langsung memeluk kaki sang mama, sedangkan Hansel berada tak jauh di belakang Gavin. Dia mengenakan setelan jas berwarna kaki, tubuhnya yang tinggi tegap berotot, garis wajah yang juga nyaris sempurna, apalagi jika sedang tersenyum menambah aura seorang malaikat. Kayla pun balas tersenyum manis menyambut suaminya, di dalam hati Kayla semua wanita normal sudah pasti langsung terpikat pada suaminya itu. Apalagi ditambah dengan kekayaan yang tak akan pernah habisnya hingga 11 turunan. Hansel segera mencium bibir istrinya dan juga memeluknya singkat, tak bisa peluk erat karena bocah nakal sedang menempel di kaki sang ibu. Priska yang berjarak 1 meter di samping kiri Kayla pun turut tersenyum melihat kedatangan Hansel, namun dia hanya menatap singkat karena tatapan fokusnya langsung tertuju pada seseorang yang datang dari belakang Hansel, Dika.
Senyum manis Priska dia berikan pada Dika, namun balasan Dika tak membuat Priska menjadi senang. Karena Dika hanya menatapnya datar saja. Itu pun hanya sekilas saja. Dokter Priska, ini Gavin sudah pulang. Apa bisa dimulai pemberian vaksinnya? Kayla sedikit mengejutkan lamunan Priska yang sejak tadi terfokus pada Dika. Kayla sempat melihat perubahan ekspresi dari wajah Priska dari menatap Dika lalu beralih padanya. Awalnya Kayla melihat tatapan sendu di wajah Priska, kemudian kembali tersenyum ketika dia menegurnya. Baiklah, Tuan Muda Gavin harus divaksin, ya. Nanti disuntik sedikit tapi tidak sakit kok. Priska mencoba menarik perhatian Gavin agar bocah itu tidak merasa takut akan disuntik. Lakukan di dalam kamarnya saja. Perintah tegas dari Hansel segera dilaksanakan oleh Priska dan juga Kayla. Mereka semua pun beriringan menuju lift untuk naik ke lantai 4 di mana kamar Gavin berada. Beberapa menit setelahnya, proses penyuntikan vaksin pun selesai. Hansel juga Kayla dengan setia menemani putra sulung mereka itu agar tidak merasakan takut. Karena Gavin anak yang kuat dan pemberani maka dia tidak menangis sedikit pun ketika menerima suntikan dari Priska. Padahal usianya belum genap 2 tahun, benar-benar turunan Hansel kualitas asli. 62. Priska segera undur diri ketika tugasnya sudah selesai. Ketika dia baru berjalan keluar tak jauh dari kamar Gavin, dia melihat Dika yang baru saja menutup pintu ruang kerja milik Hansel. Priska pun mempercepat langkah kakinya untuk menyusul Dika yang sudah bergerak menjauh. Dika panggil Priska. Dika yang merasa dipanggil pun segera menghentikan langkahnya lalu berbalik menatap pada orang yang memanggilnya. Lagi, tatapan datar itu menyesakkan dada Priska. Namun, dia tetap saja mendekati posisi Dika. Tolong jawab pertanyaanku, apa kamu benar-benar sudah menikah? Tampak raut sendu di wajah Priska. Setelah diam beberapa saat Dika pun menjawab singkat. Ya, sahutnya. Dengan wanita itu. Tanya Priska lagi, terdengar nada merendahkan pada ucapannya. Wanita apa maksudmu? Tanya Dika, masih datar. Priska menghela napas kasar. Dia itu pelayan, Dika. Apa dia sengaja membuatmu menidurinya sehingga dia bisa hamil anakmu? Suara Priska sedikit meninggi. Namun Dika masih diam saja. Tak mendapat jawaban, Priska kembali bertanya. Apa dia memaksamu menikahinya? Tak disangka, Dika pun memberikan jawaban yang mengejutkan Priska. Ya, sahutnya. Memang benar kalau Mika memaksa Dika menikahinya, kan? Priska pun terkejut hingga menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Aku bahkan sudah berkali-kali mengungkapkan perasaanku padamu bahkan sejak Om dan Tante masih hidup. Tak sedikit pun kamu meresponku, Dika. Tapi sekarang kamu malah menikahi seorang pelayan, dengan terpaksa. Kedua mata Priska tampak berkaca-kaca, hati yang merasa marah bercampur kecewa pada Dika. Priska berusia lebih tua 2 tahun dari Dika. Dahulu ketika orang tua Dika masih hidup dan bekerja di Sky Company sebagai presidir dan sekretaris, orang tua Priska pun sudah menjadi dokter keluarga pribadi Richard, sehingga kedua keluarga itu sudah saling kenal bahkan sangat akrab karena sering bertemu di mansion. Priska muda kala itu telah jatuh hati pada Dika karena melihat Dika yang lebih ramah ketimbang Hansel. Dia pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya pada Dika yang kala itu baru masuk kuliah bersama Hansel di Jerman di satu kampus yang sama dengan Priska. Tapi Dika menolak karena dia tidak suka wanita yang lebih tua darinya, tapi tentu saja Dika memilih untuk memberikan alasan lain, yaitu masih ingin fokus kuliah dan juga belum memiliki pekerjaan sehingga dia tidak ingin berpacaran dulu. Merasa diberikan harapan, Priska pun rela menunggu sangat lama hingga Dika lulus kuliah sarjana dan mulai bekerja dengan Hansel, apalagi Dika pernah pamer kalau dia sudah bisa membeli mobil BMW keluaran terbaru kala itu dengan uangnya sendiri. Priska merasa itulah waktu baginya untuk menagih janji Dika untuk menerimanya menjadi kekasih Dika. Priska pun kembali mengungkapkan perasaannya untuk kedua kalinya, namun lagi-lagi Dika menolak karena dia sangat sibuk belajar bisnis bersama Hansel dan juga harus ikut berpergian bersama Hansel untuk keliling negara. 63.
Orang tua Dika pun sempat dijadikan alat bantu untuk Priska bisa mendapatkan hati seorang Dika, dan berhasil mengantongi restu mereka. Namun lagi-lagi Dika tetap saja menolak dengan berbagai alasan, dan sekarang jelas saja tidak ada alasan bagi seorang Priska untuk tidak marah dan juga kecewa dengan apa yang Dika lakukan padanya. Bertahun-tahun rupanya Dika tak pernah menganggap perasaannya sama sekali. Sejak kapan seorang Dika Anderson mau saja dipaksa oleh seorang wanita untuk menikah? Priska kembali bertanya. Namun lagi-lagi Dika diam saja menatap Priska. Kesal karena tak direspon, Priska pun menarik-menarik bagian kerah jas Dika hingga tubuh Dika bergoyang maju mundur. Katakan kalau kamu tidak mencintainya. Katakan kalau kamu tak sengaja menidurinya sehingga dia hamil. Katakan, Dika. Priska menangis karena hatinya begitu sakit karena digantung selama bertahun-tahun. Tanpa mereka tahu bahwa sejak tadi Mika yang menyusul mereka ke atas baru saja keluar dari lift dan mendengar semua pembicaraan antara suaminya dan dokter Priska di sana. Termasuk jawaban Dika perihal ia yang memaksa pria itu menikahnya. Kenapa kamu tidak bilang saja kalau kamu tidak pernah mencintaiku? Kenapa selalu memberikan aku harapan agar menunggumu? Priska memukul-mukul dada Dika dengan kedua tangannya. Dika pun menghentikannya dengan memegang kedua tangan Priska. Kamu sudah memiliki seseorang yang lebih pantas dariku. Freddy. Priska tersentak, dia mengira kalau Dika cemburu dengan kedekatannya dengan teman sesama dokternya yang bernama Freddy. Aku tidak pernah punya hubungan apapun dengan Freddy, dia hanya rekan sesama dokter. Apa kamu marah padaku karena Freddy sehingga kamu sampai sudi menikah dengan seorang pelayan? Mika semakin gemetar mendengar kata demi kata yang keluar dari mulut Priska, tak ingin mendengar lebih jauh lagi yang mungkin akan lebih menyakitkan hatinya. Mika pun berjalan mendekati mereka. Dika segera menoleh ke arah suara langkah kaki yang dia dengar di belakangnya. Seketika dia melepaskan pegangan tangannya pada tangan Priska ketika menyadari kalau itu adalah istrinya. Sayang, kamu di sini? Tanya Dika. Priska terkejut mendengar ucapan Dika, sedangkan Mika hanya tersenyum getir. Apa kalian sudah selesai? Aku hanya kesini untuk mengambil berkas di ruangan Tuan Hansel, sahut Mika berusaha biasa saja. Baiklah, ayo aku antar. Dika mencoba meraih tangan istrinya namun segera ditepis oleh Mika. Tidak usah, selesaikan saja urusan kalian berdua. Aku bisa sendiri, ucap Mika membuat Dika merasa tak enak, namun Priska malah merasa muak karena Mika telah memaksa Dika menikahinya. Mika pun pergi meninggalkan mereka berdua menuju ke ruang kerja Hansel karena dia ingin mengambil berkas pekerjaannya. Di dalam sana dia mencoba menenangkan perasaan emosinya dengan beberapa kali menghembuskan. 64. Napasnya dengan berat. Ternyata benar dugaanku, mereka berdua pernah memiliki hubungan dan mungkin belum selesai hingga saat ini. Satu tetes cairan bening mengalir di pipi calon ibu yang tengah hamil muda itu. 1. 65. Salah paham. Berhenti merendahkan istriku. Hardik Dika pada Priska. Priska pun terperangah, tak menyangka seorang Dika bisa membela seorang wanita. Apa aku tidak salah dengar, Dika? Kamu membela seorang pelayan. Cukup. Aku katakan berhenti. Ancam Dika dengan tatapan tajam. Dia tidak ingin Priska terus-menerus membuat Mika menjadi salah paham. Priska memiliki sifat yang suka memaksakan kehendaknya, itulah mengapa Dika sering menghindarinya hingga sekarang. Dika, jika kamu merasa terpaksa dalam pernikahanmu katakanlah padaku. Aku masih mencintai kamu, suara Priska bergetar ketika harus kembali mengungkapkan perasaannya pada Dika. Dika menggelengkan kepalanya menanggapi sikap Priska yang tak pernah berubah sejak dulu. Hargai orang yang dekat denganmu Priska, aku sudah memiliki istri dan selamanya istriku adalah dia, Mika. Tegas Dika. Dika pun ingin melangkah menyusul istrinya ke dalam ruang kerja Hansel, namun lengannya ditahan oleh Priska. Aku tidak akan menolak jika harus mengurus anakmu kelak, cegah Priska. Dika menatapnya, tak percaya pada apa yang Priska lontarkan. Apa maksudmu? Dia pun menghentak pegangan tangan Priska. Dasar gila,
Maki Dika lalu dia benar-benar meninggalkan Priska yang masih saja memanggil namanya dengan tak tahu malunya. Dan semua kejadian itu telah dilihat dan didengar oleh Hansel maupun Kayla yang baru saja menidurkan Gavin setelah mendapatkan suntikan vaksin dari Dokter Priska. Mereka berdua hanya diam saling pandang tak mau memberikan komentar apapun. Setelah melihat Priska pergi sambil menangis, barulah Kayla bersuara. Pasti kakak mengetahui sesuatu, kan? Hansel pun memutar kedua bola matanya. Mulai kepo lagi. Ucapnya pelan namun Kayla tetap mendengarnya. Kayla mengekori dengan cepat ketika suaminya melangkahkan kaki lebarnya menuju ke kamar mereka. Kayla harus mengetahui semuanya meskipun harus memaksa suaminya agar mau bercerita. Ayo mandi bersama, tawar Kayla dengan antusias pada suaminya. Itu sengaja dia lakukan agar bisa merayu suaminya untuk memberikan informasi padanya terkait Dika dan juga Priska. Dengan cepat Kayla membuka seluruh pakaian suaminya. Mulai dari dasi, jas, kemeja hingga celana dalam suaminya juga. Hansel tersenyum tipis nyaris tak kelihatan dan hanya dia saja yang tahu. Dia paham kalau istrinya itu punya tujuan hingga mau merayunya seperti itu. Setelah tubuh suaminya benar-benar polos, Kayla malah memeluk erat suaminya, sehingga Hansel tak tahan lagi untuk tidak tertawa keras. Tingkah kamu yang seperti itu malah membuatku merasa aneh, sayang, ledek Hansel. 66. Kayla mendongak masih memeluk suaminya. Namanya juga usaha, Kak. Hehe. Dia pun nyengir kuda menampakkan gigi putih dan rapi. Hansel menyerah, karena bagaimanapun dia itu sangat gampang tergoda oleh istri cantiknya itu. Baiklah, kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau, tapi ada syaratnya, ucap Hansel. Apa itu? Hansel segera berbisik. Kita mandi bersama dengan posisi kamu di atas. Senyuman licik terukir di bibirnya. Kayla langsung melotot dan ingin melepas pelukannya. Namun Hansel dengan cepat menahan tubuhnya itu sehingga masih tetap menempel pada tubuh Hansel. Eits, sudah terlambat untuk berubah pikiran, sayang. Hansel pun mengangkat tubuh istrinya seperti mengangkat sebuah karung berisi beras. Dengan percaya dirinya dia melangkah dalam keadaan telan bulat menuju kamar mandi. Kegiatan mandi sambil enak-enak pun tak terhindarkan. Setelah selesai mendapatkan kepuasan masing-masing, Hansel kembali mengangkat tubuh istrinya lalu membersihkan tubuh mereka berdua di bawah guyuran air shower. Setelahnya Hansel membantu Kayla mengelap seluruh tubuhnya menggunakan handuk lalu membalutkan jubah mandi begitu juga dengan dirinya. Tak lama setelah mereka berdua keluar dari dalam kamar mandi, ada seseorang yang mengetuk pintu. Kayla mengira itu adalah Indah namun setelah dibuka pintunya ternyata Mika yang berada di depan sana. Kayla terdiam sejenak menatap mata Mika yang tampak sembab, dia curiga kalau Mika pasti bertengkar dengan Dika disebabkan oleh Priska. Hei, apa kamu baik-baik saja? Tanya Kayla dengan lembut. Mika terlihat memaksakan senyumnya. Aku ingin pamit pulang, hari sudah senja. Kenapa tidak menginap saja, di sini kan rumah kamu juga. Kayla tersenyum pada sahabatnya itu. Aku masih banyak pekerjaan Kai. Lain kali aku pasti menginap. Kayla menghela napasnya, dia tahu Mika sedang menyembunyikan masalah namun Kayla tak ingin mau tahu dulu untuk sekarang. Baiklah, di mana Dika? Kayla melihat ke belakang Mika namun tak tampak keberadaan Dika. Dia ada di bawah sudah menungguku. Aku pergi dulu ya. Mika segera memeluk Kayla dan pergi dari sana. Kayla hanya terdiam menatap punggung Mika hingga menghilang saat berbelok ke lorong yang mengarah pada lift. Semoga dia baik-baik saja, gumam Kayla. Dika sesekali melirik ke arah istrinya sambil mengemudikan mobilnya, ingin mengajak Mika berbicara tapi dia tidak tahu mau mulai dari mana. 67. Sejak dari dalam ruangan kerja Hansel tadi Mika hanya diam namun menangis tak henti sambil mengumpulkan berkas-berkas yang akan dia bawa pulang. Setiap Dika bertanya kenapa dia menangis, Mika hanya diam, sama sekali tak mau menjawab. Dika hanya bisa membatin. Aku ingin menjelaskan semuanya tapi dia sama sekali tak mau memberikanku kesempatan untuk bicara. Menghela napas berkali-kali,
hanya itu yang bisa Dika lakukan selama perjalanan mereka hingga tiba di apartemen. Setelah sampai ke dalam apartemen, Mika pun segera mandi dan mengunci kamar mandinya dari dalam. Sehingga Dika terpaksa memilih mandi di kamar tamu. Ketika Dika selesai mandi, dia pergi ke dapur dan menemukan Mika di sana sedang mengaduk gelas berisi susu. Pasti itu susu hamilnya. Kamu mau makan apa? Akhirnya Dika membuka pembicaraan. Dia tahu kalau ibu hamil pasti akan mengalami ngidam, seperti ketika Kayla hamil dahulu. Mika tampak tersenyum singkat. Aku tidak lapar, hanya ingin minum susu saja. Tapi kita belum makan malam, tegur Dika. Kamu makanlah, aku sedang mual jadi hanya ingin minum susu. Mika mengangkat gelasnya lalu melangkah melewati Dika yang terdiam sambil menatap pergerakan istrinya itu hingga keluar dari dapur. Dika menatap makan malam mereka yang sudah dihidangkan oleh Nila, selera makannya pun ikut hilang ketika istrinya mengatakan kalau tidak ingin makan. Dia segera menyusul Mika ke dalam kamar, cepat atau lambat dia harus menjelaskan pada istrinya itu kalau apa yang tadi sebenarnya terjadi tak seperti yang Mika lihat. Namun sayang, lagi-lagi Dika hanya bisa menghela napas berusaha untuk sabar karena yang tadinya niatnya ingin mengajak bicara istri ya sekarang harus ditunda lagi, karena Mika ternyata sudah tidur di tempat tidur mereka. Dia pun segera mematikan lampu, dan ikut naik ke atas ranjang lalu menarik selimutnya. Malam itu Dika tertidur dengan perutnya yang kosong. Mika terbangun ketika mendengar suara seseorang yang sedang muntah-muntah di dalam kamar mandi. Dia pun bangun lalu menyibak selimutnya dan turun dari atas ranjang untuk melihat siapa yang muntah di sana, padahal kan yang hamil itu dirinya. Setelah menengok ke dalam kamar mandi, ternyata suami ialah yang sedang muntah-muntah itu. Mika pun masuk ke dalam dan membantu memijat tengkuk suaminya. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Mika sembari satu tangannya berada di belakang tengkuk Dika. Dika yang sudah merasa puas mengeluarkan isi perutnya di atas toilet itu pun bangkit lalu membasuh mulutnya. 68. Mika masih menatap pergerakan suaminya hingga Dika selesai dengan urusannya lalu berbalik ke arah Mika yang membelakangi pintu kamar mandi. Apa kamu sedang sakit? Tanya Mika lagi. Dia jadi khawatir melihat wajah pucat suaminya. Tidak, mungkin hanya karena semalam aku lupa makan, sahut Dika kemudian berjalan melewati Mika ingin keluar dari dalam sana. Mika mengekori di belakangnya. Kamu tidak makan semalam. Kenapa? Dika memilih untuk duduk di atas sofa lalu menyandarkan kepalanya pada sandaran sofa sambil memejamkan mata. Aku tidak suka makan sendirian, sahutnya. Mika yang berdiri di depan Dika pun merasa tak enak, mungkin gara-gara dia yang tak mau makan semalam jadinya suaminya juga tidak mau makan. Tapi kan dia masih kesal karena kejadian kemarin. Kenapa tidak makan bersama Nila saja? Mika yang ingat kalau dirinya sedang marah pada Dika, tidak ingin menunjukkan rasa khawatirnya. Dika membuka matanya mendengar ucapan itu. Nila harus menjadi istriku dulu baru boleh makan bersamaku. Mata Mika langsung membola. Cih, dasar mata keranjang. Rutuknya, belum selesai persoalan kemarin namun sekarang Dika malah membicarakan tentang Nila seperti itu. Mika yang tak ingin lagi melanjutkan pembicaraan dengan Dika segera memilih untuk mandi. Rencananya dia ingin berangkat ke kantor seorang diri saja. Setelah Mika selesai mandi barulah Dika gantian masuk ke dalam kamar mandi. Mika pun ingin cepat-cepat bersiap agar tidak berada dalam satu mobil lagi bersama suaminya. Dia masih kesal saja. Setelah bersiap secepat mungkin sebelum Dika keluar dari dalam kamar mandi, Mika pun buru-buru keluar dari kamar itu. Namun setelah melewati dapur, dia melihat makanan untuk sarapan mereka telah terhidang di atas meja seperti tadi malam. Ruang makan di apartemen Dika itu berada di sebelah kanan dari pintu lift, sehingga jika ingin keluar dari apartemen, mereka pasti akan melewati dapur. Karena merasa tidak enak pada Nila yang sudah repot memasak, dengan berat hati Mika pun mengurungkan niatnya untuk berangkat ke kantor cepat-cepat dan memilih untuk sarapan sebentar. Dia pasrah saja kalau harus sarapan dalam satu meja bersama suaminya. Benar saja, baru beberapa sendok menyuap makanan di mulutnya,
Dika pun datang dan segera bergabung untuk sarapan. "Kamu tidak menyiapkan pakaian kerjaku," tegur Dika sambil menyahut satu buah piring lalu mengisinya dengan sarapan pilihannya sendiri. "Maaf aku lupa," sahut Mika sekenanya. Dika melirik istrinya itu sebentar lalu mulai menyendok makanannya. Kalau sedang hamil tidak baik marah-marah, apalagi marahnya kelamaan. 69. Mika pun merespon dengan meletakkan sendok dengan sedikit keras di atas piring keramiknya yang sudah kosong. Sehingga suara dentingan dari sendok itu terdengar nyaring. Lalu dia dengan cepat berdiri berencana untuk pergi ke kantor sendirian. Dika yang baru berhasil menyuapkan satu sendok sarapan di mulutnya itu segera mencegah kepergian Mika dengan menahan lengan istrinya hingga Mika terpaksa menghentikan langkahnya. "Kamu belum mendengarkan penjelasanku tapi sudah marah duluan," ucap Dika menatap Mika dari samping, karena posisi Mika yang tadinya sudah berdiri hendak meninggalkan dia. Mika pun menoleh menatap juga ke arah Dika. "Aku percaya pada apa yang aku lihat, lepaskan." Mika berusaha menyentak tangan Dika namun gagal karena genggaman tangan Dika begitu kuat. Dika pun lagi-lagi membatalkan makannya dan segera berdiri. "Kita berangkat sama-sama," ujarnya lalu menarik Mika menuju lift dan akhirnya mereka berdua berangkat ke kantor bersama-sama. Setibanya di kantor, Mika yang berjalan beriringan dengan Dika itu harus terbiasa dengan tatapan sinis dari banyaknya mata para karyawan yang tak suka melihatnya berdekatan dengan Dika yang notabene adalah suaminya sendiri, hanya saja seluruh dunia belum mengetahuinya. "Set, kemarin aku melihat ada yang pergi ke dokter kandungan." Terdengar bisikan yang dengan sengaja dibuat agar Mika sendiri mendengarnya. "Astaga, siapa itu?" sahut yang lain berbisik juga.